bersyukur pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersukacita di dalam rumah Tuhan. Berbakti selalu utama. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya rindu kembali membawa kita kepada tema minggu lalu. Masih ingat tema minggu lalu? Saya tidak goyah. Coba katakan dalam diri masing-masing. 2, 3. Saya tidak goyah. Amin. Saya tidak goyah. Hari ini kembali kita dengan tema yang sama. Kita harus kuat dan tidak goyah. Haleluya. Satu minggu ini ada yang goyah imannya dalam mengiring Tuhan, dalam berjalan, bekerja, menghadapi pergumulan. Dari Pak Selamat mimpin pujian tadi ada cinta yang baru ada yang goyah. Waduh, jangan sampai ya. Cinta yang baru membuat imannya goyah hingga ya, okay. Ada yang goyah? Karena apa Pak Selamat kau bisa goyah satu minggu ini padahal firman Allah kemarin luar biasa ya. Goyah karena kerjanya sepi, proyeknya nggak payu, tanah ora payu, rumah orang ono sing payu, keadaan yang begitu mengerikan, ra ono sing tuku omah, ra ono sing tuku tanah ya. Karena gak ono pemasukan. Goyah imannya. Waduh. Pak Suryono goyah hari minggu kemarin, satu minggu ini. Haleluya. Pak Hadi goyah. Haleluya. Kita semua ya. Walaupun menghadapi pergumulan, goyah. Boleh apa enggak goyah? Boleh apa enggak goyah? Boleh tapi teman-teman enggak boleh. Sudah dikatakan firman Allah, saya tidak goyah. Apapun yang terjadi, tidak ada kata kompromi. Ojo teman-teman bukan apa? Teman-teman ini kok Bapak? Ya, lanjut. Sedikit-sedikit, tidak ada kata sedikit-sedikit untuk goyah. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Kita anak Tuhan tidak boleh goyah. Haleluya. Karena ada alasan kenapa kita nggak boleh goyah. Ada alasannya. Cek kebacot nemen anak Tuhan deh goyah di dalam Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak kuat, goyah pengiringannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan itu orang Jawa bilang kebacot, keras ya kebacot ya, apa kebacot? Cek nemen nih, kenemanan. Ya. Kalau goyah imannya hanya karena perut, hanya karena kedudukan, hanya karena pangkat, hanya karena jabatan, hanya karena cinta yang baru, ya kalau goyah nemen. Haleluya. Mana firman Allah? Hari-hari ini kita hidup bukan di zaman yang enak. Kalau Bapak Ibu perhatikan Facebook hari Kamis kemarin, Bapak Gembala katakan hari Kamis atau hari Minggu sore. Ya. Beliau katakan bahwa sekarang ini keadaan yang terjadi ini belum murkanya Tuhan. Tuhan sentir. Tuhan masih mengingatkan sampai di mana anak-anak Tuhan mengiring Tuhan lalu nggak goyah. Ya. Belum murka. Ya, kalau murka Allah turun terjadi dalam hidup kita, orang yang tidak setia mengiring Tuhan pasti, ya, bukan lagi dia berkata goyah, nggak sampai harus goyah, langsung ambruk, ya, ambruk. Tapi hari ini kita mau kembali dengar firman Allah. Kenapa kita tidak boleh goyah? Kita harus tetap kuat dan tidak goyah di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menghadapi liku-liku kehidupan ini, di dalam kita menghadapi perjalanan yang sulit ini. Ya. Kenapa? Alasannya ada. Saya rindu untuk kita perhatikan bersama-sama supaya kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di dusun bawang, yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada anak-anak Tuhan tidak akan goyah menghadapi keadaan yang sulit. Karena akan semakin sulit situasi yang akan kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Tuhan sedang menggoncang anak-anak Tuhan untuk melihat sampai di mana orang yang benar-benar teguh imannya tidak goyah itu digoncang, nggak digoncang keenaan. Ya.
Kita digoncang supaya melihat benar-benar kemurnian iman kita dalam mengiring Tuhan. Jadi tidak ada kata tawar-menawar, sedikit-sedikit gak apa-apa, nggak boleh. Ini firman Allah. Ya, saya nggak mau kompromi. Ya, gitu Mas Slamet ya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita akan kembali karena alasan itu luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita melihat firman Allah. Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Apa kata firman Allah? Bapak Ibu perhatikan. Baca bersama-sama ayat ini. Sudah dapat? Efesus. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita baca lagi satu ayat. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Ya, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Sudah dapat? 15 ayat 58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, yang di dalam Efesus pasal 5 ayat 10 dia katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya. Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya hari ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan tidak goyah. Kenapa? Alasannya apa? Supaya kita tidak boleh goyah. Kita tetap kuat. Alasannya apa? Yang pertama, saya ini membawa kita pagi hari ini untuk merenungkan supaya kalau apa yang sedang terjadi dalam hidup kita yang seakan-akan membawa kita hampir goyah, kita ingat firman Allah. Aku nggak boleh goyah karena apa? Yang pertama, ada janji Allah untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Nggak boleh goyah hidup kita walaupun proyeknya sepi, perumahan sepi, tanah rapayu, nggak boleh goyah imannya. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Dia berjanji bukan seperti saya berjanji kepada Matli. Pas Pak Hadi berjanji kepada saya mesti meleset, gitu ya. Ono kurangnya, tapi janji Yesus, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, dia berjanji itu, janjinya ya dan amin. Kenapa kita tidak boleh goyah dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan? Karena apa? Alasannya yang pertama, karena Allah berjanji untuk memberkati saudara dan saya. Haleluya. Jadi kalau hari ini kita sedang dalam keadaan yang sulit, kehidupan kita, jangan goyah. Mungkin kita sedang semua pekerjaan sepi, proyek sepi ya. Pekerjaan di kantor masuk Senin Kemis ya. Tetapi firman Allah berkata, kalau dia berjanji untuk memberkati kita, pasti berkatnya itu dilimpahkan dalam hidup kita. Firman Allah katakan Tuhan berjanji memberkati orang benar itu saat tidur. Ada yang pernah baca ini? Di mana Bapak? Saat tidur Allah memberkati
bukan kebetulan kami keluarga pastori hari-hari ini ya sampai kewalahan oleh pesanan kue. Ya. Saya percaya berkata sama Tuhan, kalau Tuhan berkati maka pekerjaan ini akan berjalan, akan diberkati. Ada banyak orang yang berminat dan Tuhan buktikan. Ya. Berkat Tuhan tidak hanya di saat kita tidur, Tuhan berkati, ini janji Tuhan. Apalagi saat kita bangun dan bekerja, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Dan sebab itu firman Allah dengan tegas hari ini berkata, jangan goyah, walaupun semua sepi, semua sulit. Ya. Ini belum apa-apanya. Ya. Akan lebih sulit lagi, kita akan masuk di masa di mana 1 cangkir beras sedinar harganya. Sedinar harga buruh sehari. Hari ini harga buruh tukang 100.000. Itu Pak Hadi? 100.000. Buruh kasar 1 hari. Ada waktunya harga beras mungkin daun seberapa, harganya 100.000. Tapi kita yakin sesulit apapun keadaan sekarang, bahkan yang akan datang, kalau kita setia kepada Tuhan dan tidak goyah hidup kita, maka kita akan menikmati yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagaimana Allah memelihara Nabi Elia melalui perkara yang kecil. Janda di Sarfat bukan melalui orang kaya, tidak. Seorang janda hanya punya dua genggam, segenggam tepung dan sedikit minyak. Tuhan pelihara selama 3,5 tahun. Kita di rumah hari ini nggak cuma ada tepung segenggam, beras ake oleh sembako ake beras ya, super mie gula lengkap, nggak kurang-kurang. Dulu nggak ada musibah seperti ini, nggak ada orang kasih sembako. Sekarang sembako bergantian, setiap 2 minggu sekali mengalir. Tuhan pelihara dengan banyak cara. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberkati hidup kita dengan janji Tuhan. Karena apa? Semua manusia yang ada di kolong langit ini, yang ada di muka bumi ini membutuhkan berkat. Apalagi yang namanya berkat secara jasmani, suwen mengepol. Ya. Berkat secara jasmani itu apa aja? Makan, minum, pakai. Ya. Manusia di dunia ini membutuhkan berkat jasmani, sewenang oleh berkat jasmani. Antrian panjang, walaupun hanya beras 5 kilo. Ya. Desak-desakan antri nih. Apalagi oleh BLT. Wah, 600.000 kemarin di Bantul. Orang hamba Tuhan, wow dahsyat. Tanpa dipikir-pikir, hamba Tuhan oleh BLT, sewenang ya. Apalagi oleh BLT, sembako aja 3 kilo beras, minyak 1,5 liter aja antri, apalagi yang 600.000. Ini berkat jasmani yang manusia cari hari-hari ini. Tetapi jangan lupa saudara, harus ada keseimbangan. Jasmani rohani harus seimbang di dalam mengiring Tuhan. Udah dipenuhi berkat jasmani, makan minum pakainya, walaupun oleh ya baju bekas tapi layak pakai, alhamdulillah ya. Sudah terpenuhi berkat jasmani, jangan sia-siakan berkat rohani dalam hidupmu. Karena berkat rohani itu yang memberikan kau kuat melangkah maju. Apa? Berkat rohani yang harus kita terima dalam hidup kita supaya seimbang. Pujian Ibu Rini tadi, hatiku tenang berada dekatmu. Ini firman Allah nih, belum. Dekat Allah ada ketenangan. Berkat rohani yang harus kita terima dalam hidup kita, yang pertama pikiran yang tenang, yang kedua hati yang gembira, dan yang ketiga memiliki roh yang menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ini berkat rohani yang selalu ada dalam hidup kita. Di dalam goncangan gelombang situasi yang sulit, tapi kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, tidak akan gampang tergoyahkan hidup kita. Dalam terkapar
terpapar sakit penyakit maupun sampai dengan virus corona kena dalam hidup kita, hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Mau minum obat bintang 7, obat apapun, tapi kalau hatinya susah, enggak akan manjur obat segala obat. Saudara, saya mau saksikan keadaan kakak saya, seorang hamba Tuhan di Biru. Luar biasa bagaimana imannya di dalam Tuhan. Dalam keadaan sakit, ya saya dengar suaranya berteriak haleluya, haleluya, karena menahan rasa sakit yang ada. Benjolan di perutnya itu harus diangkat, tapi dia tidak mau. Ya. Kesakitan, mau duduk sakit, mau tidur sakit, mau berdiri sakit. Saya bisa bayangkan bagaimana kesakitan yang dia rasakan. Tetapi dahsyat imannya tidak goyah, tidak terpengaruh dengan apapun. Dia hanya menyanyi dan bersuka cita. Orang sakit mendoakan orang sakit yang hampir mati, bahkan sudah mati. Dia katakan saat mereka berdoa, orang yang tadi datang sakit parah di pastori, saat berdoa bukan sembuh, sudah hilang nafasnya. Tapi saat mereka menyanyi memuji Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat, kembali hidup dan sehat sampai hari ini. Orang lain tidak berani menumpangkan tangan orang yang terkena COVID-19 virus corona, orang tidak berani tumpang tangan. Dia datang dan dia berdoa menumpangkan tangan. Dan Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Dan oleh sebab itu saat ini saya katakan iman yang seperti itu mungkin saya tidak miliki. Tapi saya rindu untuk bisa terima kuasa yang sama, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang sama. Hari ini dia bisa berdiri melayani Tuhan, dia bisa berdiri dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Hatinya tenang, pikirannya tenang, hatinya gembira. Saat sakit sudah tidak bisa melangkah, katanya sudah tidak bisa melangkah. Dia katakan kepada anak-anaknya, ambil gitar, menyanyi. Gak perlu berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya, enggak. Jangan minta kesembuhan, nyanyi, menyanyi, memuji Tuhan. Anak-anaknya main gitar, menyanyi. Dan Tuhan nyatakan mujizat. Kalau nyanyi, saya percaya kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, hati kita pasti senang. Hati yang gembira, obat yang manjur. Ini berkat rohani yang harus ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Janji Allah memberkati kita tidak hanya jasmani, tetapi berkat rohani juga harus kita miliki dalam hidup kita, supaya keseimbangan kita mengiring Tuhan. Kalau hari-hari ini roh kita dalam mengiring Tuhan mulai lemah, karena 3 bulan kita duduk manis di rumah, hari ini kita diingatkan kembali, bangkit semangat untuk maju mengiring Tuhan. Kita masuk di masa transisi sekarang ini. Istilahnya mereka apa? New normal, gitu. Masa transisi. Harus ada ini, itu, dan itu. Kemana harus bawa ini, itu, dan itu. Banyak hal, terlalu banyak, ribet. Ya, kalau kita mau lihat. Tapi berkat rohani kalau kita miliki dalam hidup kita. Mau aturan seperti apapun, kita berkata, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Walaupun kita diberikan hikmat. Persediaan ada, ada. Di tas tetap ada, itu semprot-semprot tangan, iya ada. Pakai masker enggak menghalangi, iya. Tetap kita pakai, ikuti aturan. Tapi jangan kita goyah. Jangan kita andalkan segala tetek bengek buat aturan manusia. Ya. Kalau itu semua sudah dalam hidup kita, tapi kalau tidak pernah hati yang gembira, pikiran tidak tenang, bukan hanya penyakit corona yang menyerang hidup kita. Ya. Sampai dengan penyakit kanker pun, jantung pun menyerang kita. Penyakit yang parah-parah akan datang menyerang kita. Karena apa? Sumber hati dan pikiran dan hati. Berkat rohani hari ini harus kita miliki. Berkat jasmani nggak kurang-kurang bagi kita. Ada yang kurang beras di rumah hari ini? Datang ke pastori. Di pastori ada beras 15-20 kilo. Baru dapat kemarin. Datang pastori. Ada beras. Nah. Kalau nggak ada Superman di rumah, di pastori ada rumah. Ada rumah. Ada Superman. Nggak kurang. Ya. Tapi yang terutama datang kepada Tuhan. Dia sumber berkat, janji. Ya, jadi kita dengar hari ini,
Kenapa kita nggak boleh goyah iman kita? Mau segala sesuatu yang kita kerjakan sepi, nggak boleh goyah iman kita karena kita memiliki janji Allah yang setia. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dia tidak pernah terlambat bersinar matahari pagi. Betul? Setiap pagi kita bangun fajar menyingsing. Itu janji Tuhan setiap hari selalu baru. Berkat Tuhan selalu baru. Ada Tuhan kasih berkat bekas? Tidak ada. Saya kasih Bapak Ibu paling berkat bekas mungkin. Ya, sisa-sisa mungkin. Oh Tuhan ampun. Tapi Tuhan tidak pernah kasih bekas. Memiliki keseimbangan dalam berkat yang kita terima. Berkat jasmani dan berkat rohani. Supaya kita tetap kuat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita nggak perlu goyah karena apa? Allah itu tempat perlindungan kita. Mazmur kemarin, firman Allah dalam Mazmur pasal 92. Dia gunung batu, kota bentengku. Aku tidak goyah. Dia Allah keselamatanku. Kita tidak pernah goyah, tidak perlu goyah karena alasan yang kedua, kita memiliki Allah sebagai tempat perlindungan yang setia. Mazmur 112 kalau tidak salah. Dari mana datang pertolongan? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Itu Allah kita, tempat perlindungan kita. Jadi nggak perlu goyah hari ini. Kita bersyukur, kita bangga, kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bangga karena kita percaya menjadi anak-anak Tuhan. Perlindungan Allah itu tidak akan beranjak dari dalam hidup kita. Sebagaimana Dia menjaga melindungi bangsa Israel selama berada di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api, janji yang sama pun akan kita miliki dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan goyah. Karena kita percaya Allah perlindungan kita itu, Dia tetap setia. Bapak Gembala pada hari Kamis kemarin katakan, walaupun seringkali kita yang tidak setia, tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Kadang-kala kesetiaan kita Senin Kamis, tetapi Allah kita tetap setia dari Senin sampai Senin. Haleluya. Maka apa yang perlu kita cemaskan hari-hari? Katakan dalam diri kita masing-masing, Nita nggak boleh goyah. Nita tetap kuat. Ya, itulah dia. Kalau kita setiap hari perkatakan firman Allah, maka saya percaya firman itu hidup. Saya saksikan satu orang lagi, ibu, ya, pimpinan yayasan saya yang saya rawat selama hampir kurang lebih 3 bulan sebelum dia meninggal. Setiap hari, setiap waktu itu yang dia perkatakan firman Allah. Dia sudah terbaring lama tidak berdaya, dokter katakan mau disentuh tangannya apa badannya itu pasti kesakitan. Tetapi beliau tidak pernah merasa sakit, walaupun ada di rumah sakit. Kenapa? Karena yang dia katakan yang keluar dari mulutnya bukan aduh Tuhan sakit, tidak. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya dikatakan Allahku dahsyat, Tuhan Yesus baik, Allahku dahsyat, haleluya, Tuhan Yesus baik. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat yang saya dengar di kuping saya hanya itu. Beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dan luar biasa, dokter aja geleng kepala. Penyakit kanker yang sudah menggerogoti seluruh tubuhnya tidak membuat dia menderita, itu dahsyat. Karena apa? Allah perlindungan yang setia. Dia tetap berkatakan firman. Yang ketiga, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh goyah. Alasannya karena apa? Allah memberikan kekuatan di dalam kelemahan.
Rasul Paulus berkata, aku bersuka cita ketika aku lemah. Karena di saat aku lemah, maka aku kuat. Kembali dengan kita hari-hari ini. Kembali dengan kita orang Kristen di akhir zaman. Bukan Tuhan. Orang Kristen di akhir zaman kembali. Ya. Yang lemah bukan jadi kuat, tapi tambah lemah. Ada udah datang, udah dalam keadaan sakit, tambah divonis. Ada teman-teman yang datang, kamu sih tidak bertobat, masih berbuat dosa, hidup dalam dosa begini-begini. Bukan membuat dia bangun imannya, tapi membuat dia tambah lemah. Karena dia hakimi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan. Jadi hari-hari ini gak apa-apa. Tuhan izinkan kelemahan tubuh datang, sakit penyakit datang dalam hidup kita, it's okay. Tapi penyakit tidak membuat kita lemah. Haleluya. Bapak Gembala 2 hari ya, murus-murus, krekes, ya, panas. Saya bilang karena kelelahan mungkinnya. Ojo sakit di dalam nama Yesus, ojo sakit ya. Haleluya. Nah, harus kuat. Enggak, aku enggak lemah, aku enggak sakit, aku kuat. Diperkatakan Tuhan buktikan, enggak sampai tergeletak. Ya, Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan. Karena janji Tuhan, Dia memberikan kekuatan di saat dalam kelemahan itu. Tuhan buktikan. Kalau Bapak Ibu hafal ayat, ya, ayat emas Bapak Gembala dan GPD Evata Church di dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku menyertai engkau, aku menolong engkau, aku tidak membiarkan engkau, bahkan aku memberkati engkau. Itu adalah janji kekuatan yang Tuhan berikan di saat kita lemah. Jadi kalau kita lemah, pegang ayat ini, Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Yang ke-5, 4. Ya, terakhir yang ke-4. Dia adalah sahabat kita. Kenapa kita tidak boleh goyah? Karena Dia adalah sahabat kita yang setia. Haleluya. Ada teman saya berkata bahwa dia boleh melihat hari-hari ini, di saat dia dalam keadaan susah, sahabatnya, temannya itu pergi meninggalkan dia. Waktu dia SMS, dia telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Nah, sahabat manusia itu seringkali meninggalkan kita di saat kita susah. Sahabat itu ada ya di manusia ini kalau kita dalam keadaan senang, happy, diberkati. Tapi ingat baik saudara, kita tidak perlu goyah karena apa? Sahabat kita yang setia, Tuhan Yesus Kristus itu dia ada dalam hidup kita setiap hari. Dia peduli dalam hidup kita. Dan Dia yang memberikan apa yang menjadi keperluan saudara dan saya hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus lemah? Mengapa kita harus goyah? Kita punya Allah yang setia, sahabat yang sejati, yang selalu ada di saat susah maupun senang, yang selalu memberikan kekuatan di saat kita lemah, yang selalu melindungi kehidupan kita siang maupun malam, bahkan memberkati kita dengan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Inilah firman Allah yang dapat saya berikan pada pagi hari ini. Kayaknya dapat menolong kita semua. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.